Pada tutorial kali ini, saya akan menjelaskan modul reporting. Pertama-tama seperti biasa kita login terlebih dahulu ke dalam aplikasi Amsdak-nya. Kita bisa gunakan username dan password yang sudah kita punya. Lalu kita buka modul reporting. Nah, di sini ada beberapa jenis reporting. Yang pertama ini project tracking, lalu plan versus actual, audit reporting, control environment, serta satu lagi nanti saya akan menjelaskan tentang ISR. Pertama kita akan buka project tracking. Project tracking di sini pada dasarnya merupakan uh, report-report utama yang ada pada modul yang ada pada aplikasi Amsdak ini. Di sini terbagi menjadi beberapa jenis report. Yang pertama ini ada project overview. Project overview pada dasarnya menggambarkan berapa jumlah project yang sekarang sedang yang ada di modul yang ada di aplikasi Amsdak ini pada uh, tahun audit tertentu. Di sini kita bisa lihat ada uh, 3 project yang in progress dan 3 project yang complete. Jadi di sini ada 50-50. Untuk 50-50 in progress dan complete. Kalau misalnya nanti ada yang not yet perform, maka dia akan terbagi menjadi 3. Lalu di sini kita bisa tadi cara untuk menampilkan detail yang ada di sini, kita bisa klik langsung di chartnya, close dulu terlebih dahulu, lalu kita klik, nanti dia akan muncul pop-up seperti ini. Nah di sini kita bisa melakukan filtering untuk data yang ingin kita lihat. Misalnya saya akan mencari data untuk departemen AAA, langsung saya klik display. Nah ternyata tidak ada data untuk departemen AAA. Lalu misalnya saya cari untuk data departemen ITA atau project ownernya ITA, saya klik display dan ternyata muncul. Berarti semua project yang ada di aplikasi ini ternyata dimiliki oleh departemen ITA. Lalu misalnya saya ingin melihat berdasarkan project name-nya juga bisa, atau berdasarkan auditor name. Jadi kita juga bisa. Itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang audit universe coverage. Report audit universe coverage ini akan menggambarkan nilai dari entity yang ada pada audit universe. Karena kebetulan pada audit universe ini kita cuma mempunyai satu entity, maka di sini hanya muncul satu node saja. Namun jika kita mempunyai banyak entity, nanti di sini akan muncul banyak node. Gitu. Di sini jika kita lihat detailnya, kita klik. Nah, kita bisa melakukan drill down untuk data entity yang ada di sini. Misalnya saya bisa klik DAC di sini. Nah, nanti dia akan menampilkan entity yang ada di bawahnya DAC, yaitu kalau misalnya di sini kita lihat ada entity support level dan entity branch. Seperti itu. Dan ini kita bisa drill down lagi sampai ke entity yang paling bawah, nanti kita sudah tidak bisa drill down kembali. Nah, ini adalah entity yang paling bawah. Lalu kita bisa back. Itu. Nah, di sini kita bisa menggunakan filtering seperti yang ada di project overview. Ini kita bisa filter berdasarkan project ownernya, dan yang membedakan di sini kita bisa menentukan warna dari node di sini sesuai dengan terakhir di auditnya. Misalnya di sini terakhir di audit 1 sampai 6 bulan, maka node di sini akan berubah menjadi warna hijau. Lalu jika tadi 7 sampai 14, berarti nanti node-nya berubah menjadi warna kuning. Jika 15 sampai 24, maka node-nya berubah menjadi warna merah. Selanjutnya kita bisa lihat tampilan ongoing control grading. Di sini pada dasarnya menampilkan project-project yang saat ini sedang berjalan sesuai dengan data yang ada pada project overview. Di sini kita bisa lihat ada 3 project yang in progress, dan di sini pun akan muncul 3 project yang in progress. Di sini ada yang nilainya masih 0%, 50%, dan 66%.
Jadi kita bisa lihat ada yang 66% itu adalah project API dan yang 50% itu adalah project Jakarta. Untuk yang 0% ini kita tidak bisa lihat karena chartnya tidak terlihat di sini. Yang bisa kita hover di sini adalah chartnya, barnya di sini. Lalu selanjutnya ini ada control grading of audit scope. Jadi kalau misalnya ongoing control grading di sini menggambarkan project yang belum selesai, maka control grading over audit scope ini menggambarkan project yang sudah selesai untuk nilai gradingnya atau nilai control score-nya. Di sini kita bisa lihat misalnya untuk project audit tahun 2013, sini nilai 1,4, lalu project Depok 1,8 dan project APNAP 2,0. Di sini persebaran note-nya di sini sudah sesuai dengan keterangan dari masing-masing batasannya. Jadi kalau misalnya efektif berarti nanti dia note-nya akan ada di sini. Lalu kalau misalnya dia moderate efektif, note-nya akan ada di dalam range ini. Misalnya improvement needed ada di dalam range ini, significant improvement needed di dalam range ini, dan weak di dalam range ini. Selanjutnya ini ada historical grading. Historical grading ini pada dasarnya menggambarkan grading yang akumulasi grading dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini bisa kita bilang detailnya dari audit universe coverage chart. Jadi kalau misalnya kita klik di audit universe coverage di sini dari 1,95, ini dia akan terbagi menjadi dua, yaitu support level 2,1 dan branches 1,8. Nah, support level di sini diisi dari finance dan branch di sini diisi dari Depok. Nah, maka pada historical grading di sini dia akan mengisi data finance-nya 2,1 dan Depok data Depok 1,8. Seperti itu. Lalu selanjutnya di sini adalah ISR grading. ISR grading ini memberitahukan kepada kita bahwa progres dari ISR yang sudah kita lakukan itu berapa banyak atau berapa persen. Lalu selanjutnya untuk list of project exceeding plan, di sini kita dapat mengetahui project-project mana saja yang tidak sesuai antara plan dan actualnya. Nah, di sini contohnya ada project audit tahun 2013, project statusnya sudah komplit. Lalu di sini kita bisa lihat yang berbeda itu apa. SED di sini maksudnya adalah start, end, atau duration. Di sini kita bisa lihat ada keterangannya. SED, delay on start, E itu delay on end, D itu delay on duration. Jadi delay on start di sini maksudnya jika ada perbedaan antara start plan dan start actualnya. Lalu kalau misalnya E di sini, kalau misalnya ada perbedaan antara tanggal end plan dan tanggal actual end, dia akan muncul seperti ini. Dan kalau misalnya nanti ada delay duration, maka di sini akan muncul satu lagi yaitu D, dan data ini akan di merah-merahkan. Lalu untuk branch area control overview ini basically sama seperti historical grading, cuma yang ditampilkan hanya data-data yang ada di bawah entity branch saja. Seperti itu. Selanjutnya kita bisa masuk ke plan versus actual. Untuk plan versus actual di sini sangat bergantung pada update project status yang sudah kita isi pada modul execution untuk masing-masing projectnya. Di sini kita bisa lihat misalnya project Abstract. Di sini saya sudah mengisi reporting dan field work plan-nya. Jadi di sini kita bisa lihat untuk plan dan actualnya ternyata jumlah waktu yang dibutuhkannya sama,
Lalu di sini kita bisa lihat untuk project API dan project Jakarta belum saya isi update project statusnya. Ini untuk yang project-project yang masih ongoing. Lalu di sini kalau project yang sudah komplit, jadi akan ada tambahan satu keterangan lagi, yaitu report submitted. Di sini juga datanya semuanya bergantung pada update project status yang sudah diisi pada modul execution di sini. Yang sebelah kiri itu adalah plan-nya dan yang sebelah kanan itu adalah actual. Lalu untuk overview master plan accomplished, itu kita bisa melihat dari project-project yang ada di sini yang sudah kita miliki, project-project mana saja yang sudah komplit. Seperti ini. Lalu untuk additional project ini, kalau misalnya kita membuat project yang sama, misalnya project upnap, lalu kita tandai dengan additional di planning sheet-nya. Untuk budget plan versus actual di sini untuk modul back office yang ada di budgeting. Jadi nanti ketika kita sudah membuat budgeting pada modul budgeting di sini, nanti dia akan muncul datanya di sini. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang audit reporting. Modul audit reporting ini pada dasarnya hanya summary dari project-project yang sudah selesai, dan jika kita ingin melakukan print untuk audit reportnya, audit pre-reportingnya, nah, kita bisa klik generate yang ada di sini, nanti dia akan muncul pre-reporting seperti yang ada di modul execution yang ada di sini. Selanjutnya kita bisa masuk ke control environment. Control environment ini adalah summary, jadi dari data audit universe. Jadi pada dasarnya control environment ini hampir mirip dengan data yang dari control audit universe coverage chart. Di sini kita bisa melihat summary dari entity-entity yang kita punya pada aplikasi Amsdak ini untuk tahun audit tertentu. Jadi kita bisa filter misalnya ke tahun yang lain, nanti dia akan muncul juga sesuai dengan data yang kita pilih. Lalu kita bisa pilih berdasarkan kuarternya. Nah, kuarter di sini dibagi menjadi 4, yaitu jadi dari bulan pertama sampai bulan ketiga, bulan keempat sampai bulan ke-6, bulan ke-7 sampai bulan ke-9, bulan ke-10 sampai bulan ke-12. Itu. Terus selanjutnya kita bisa masuk ke ISR. Nah, ISR di sini kepanjangan dari Implementation Status Report. Jadi ISR di sini sangat erat hubungannya dengan finding yang sudah kita buat. Misalnya pada project audit tahun 2013, saya sudah membuatkan suatu finding atau yang belum saya selesaikan. Misalnya di sini ada project Depok, lalu kita klik detailnya. Nah, di sini sudah ada finding yang saya masukkan di project Depok. Namun di sini belum ada status dan implementation of recommendation-nya serta implementation date-nya. Nah, di sini perlu kita isi. Kita klik edit. Lalu statusnya apa? Misalnya in progress. Lalu kita masukkan implementation recommendation-nya. Keterangannya apa? Misalnya sedang. Implementation date-nya misalnya hari ini. Kita klik save. Nah, begitu kita kembali ke project tracking, karena tadi cuma ada satu, berarti secara otomatis dia langsung selesai berarti ISR-nya untuk project Depok. Dan di sini kita bisa lihat project Depok langsung 100% nilainya. Kalau tadi dia ada beberapa finding, maka untuk persentasenya ini akan dibagi ke jumlah findingnya. Misalnya ada 3, maka ini yang kita isi baru 1, jumlahnya akan menjadi 33,33%. Itu.
Terima kasih sudah sekian untuk tutorial saya kali ini. Sampai ketemu lagi di tutorial-tutorial selanjutnya. Selamat malam.